Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari pertama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk dapat melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah di bulan Ramadan dengan segala bentuknya, baik berupa siam, juga tarawih, dan juga tilawatul Quran, serta mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya jika kita laksanakan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan juga bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan siam di bulan Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang berdiri salat tarawih, qiyam di bulan Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berdiri salat qiyam Ramadan, salat tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ayyuhal ikhwatul kiram, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, saya mengajak antum semuanya untuk bersama-sama merenungi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mencoba mengajak antum untuk mengkaji atau merenungi, menghayati awal surah Al-Baqarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian di ayat yang lain hubungannya tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Al-ayah, hudal linnas. Di awal surat disebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 185 disebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, seluruh manusia. Bagaimana kita merenungi dua ayat ini? Kita memahami bahwa Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk bagi semua manusia, siapapun orangnya. Apapun agama yang dia anut, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Namun, di awal surah disebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maksudnya adalah bahwa dari manusia-manusia itu yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi mereka. Dari manusia-manusia itu yang dapat mengambil Al-Qur'anul Karim, yang dapat menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, hanya orang-orang yang bertakwa. Maknanya, selain orang-orang yang bertakwa, tidak akan mampu, tidak akan bisa menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk yang akan menunjuki kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menunjuki kita supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini jelaslah bagi kita bahwa ternyata Al-Qur'anul Karim bukan sebatas kitab untuk dibaca, tetapi lebih dari itu, bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, dan pengamalan Al-Qur'anul Karim disebut petunjuk. Jika kita bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim dengan benar, berarti kita telah menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk. Sebaliknya, apabila kita hanya dapat membaca Al-Quran, namun kita tidak bisa mengamalkan atau tidak mau atau berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka berarti kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Padahal Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal ikhwatul kiram, yahfadukumullah. Oleh karena itu, khususnya di bulan ini, di bulan Ramadan, bulan yang mulia, kita dituntut sebagai umat Islam, kita dituntut untuk mengkaji, untuk mentadarusi Al-Qur'anul Karim. Mulai dari membacanya, kemudian mengkajinya, lalu mempelajarinya, merenunginya, menghayatinya, sampai kita dapat mengamalkannya sesuai yang diinginkan oleh Al-Qur'anul Karim. Insya Allah ada kesempatan yang baik bagi kita semuanya untuk dapat menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Jika kita dapat
menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dalam hidup kita menuju keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maknanya kita akan digolongkan insya Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebab hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa saja yang dapat menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Ayyuhal ikhwatul kiram, demikian sementara yang bisa disampaikan pada kesempatan ini dalam renungan Ramadan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Semua yang hak hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.